Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dan selamat malam. Baik, jumpa lagi bersama saya Bunda Sijul dalam channel kita Yuk Belajar Trading dan Investasi. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung share screen. Kita langsung ke sentimen asing ya, Bapak Ibu. Kita langsung ke sentimen asing. Ini semoga bisa nampak ya. Coba saya stop share dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah Elsa. Kenapa Elsa? Karena tadi lumayan ya. Elsa tadi juga harusnya saya cek juga ya. Apa ya selain Elsa tadi yang naiknya? Hmm, BRMS, BRMS kah? BRMS juga naik ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita coba ke Elsa dulu karena ini nggak masuk dalam sentimen hari ini untuk besok. Tapi eh, lumayan ya tadi naiknya. Untuk Elsa sendiri, apalagi ya kalau nggak salah selain Elsa naiknya. Kalau tidak salah tadi Breeze naik, Breeze, kemudian Antam juga naik. Eh, yang naik ya tadi ya. OR juga naik sedikit ya, naik 1 sampai 2 fraksi. SMA ya Bapak Ibu, saya belum cek dulu SCMA. Saya akan coba cek SCMA ya, SCMA. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek. Saya selalu mengingatkan kalau ingin investasi dan trading sebaiknya menginstal RTI Bisnis Bapak Ibu ya. Bisa cari di Google Store RTI Bisnis ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana asing melirik emiten-emiten yang ada. Oke, kita ke apa tadi ya? Kok aku lupa lagi ya. Sudah ngantuk mungkin ya. SCMA ya, SCMA saya coba cek. SCMA. SCMA ini apakah asing melirik? Oh, asing banyak menjual ya Bapak Ibu di 14,2%. Kemudian yang masih menyimpan, masih hold itu 3,9%. Oke, kita lihat ke Elsa Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu yang dilirik asing yang sesuai dengan sentimen yang ada juga ya untuk besok. Elsa ini masih ada asing yang menyimpan, masih banyak asing ya yang masuk di 7,16%, kemudian turun untuk yang jual itu masih 1,5 ya. Ini mungkin ada pengaruhnya karena Elsa akan bagi-bagi dividen ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan ke ICBP. ICBP ini masuk dalam sentimen besok. Trennya itu bisa buy on support ya. Kita bisa membeli di support. Oke, ini untuk ICBP sendiri. Untuk asing masih menyimpan sahamnya di 22,7%. Kemudian yang menjual masih di bawahnya ya. Kurang lebih ya 30-an 40-an persen ya dan 22,7%. Oke, ICBP silakan dilirik ya. Dilirik buy on support. Kemudian AGI. Nah, AGI juga masuk dalam sentimen besok. Bapak Ibu bisa melihatnya, bisa menganalisa kembali. Jadi AGI ini masuk dalam sentimen besok hari Rabu tanggal 27 Juli ya Bapak Ibu. Kemudian asing juga melirik Bapak Ibu. Asing melirik AGI. Nanti akan kita lihat secara teknikalnya. Oke, kita ke RMKE. Nah, ini RMKE ini lumayan ya, 4 hari berturut-turut ternyata masih menjadi sentimen terus. Dan memang untuk saat ini asing masih memegang polme sahamnya ya, masih memegang sahamnya sebagian sudah dijual. Selisihnya tinggal 0,4 ya, 0,4% yang masih ada sama asing ya, masih 2,68%, tapi yang dijualnya sudah 2,25%. Dan kita lihat untuk domestik sendiri itu masih netral ya, hampir sama antara yang menahan dan yang menjual, antara yang membeli dan menjual. Oke, kita ke induk perusahaannya ya. Ternyata asing lebih melirik anaknya ya daripada induknya. Nah, untuk asing sendiri anaknya INDF, induknya dari ICBP
asing masih memegang ya, masih memegang sahamnya 16,7%. Sementara yang menjual sudah lebih dari yang memegang, yaitu 22,3% ya. Bisa dimulai dilirik untuk buy on support Bapak Ibu. Oke, Arto. Nah, Arto ini bukan syariah ya, karena dia adalah emiten bank. Cuma karena masuk dalam sentimen besok, silakan Bapak Ibu menganalisa kembali ya. Oke, Arto, untuk asing itu 10,19%, sementara untuk yang menjual masih di bawah ya, di bawah daripada yang membeli. Jadi tren membeli masih ada untuk asing. Oke, agro juga Bapak Ibu ya, masuk ke dalam non emiten syariah karena dia merupakan emiten bank. Agro Arto ya. Oke, untuk agro sendiri volume asing membeli itu di 8,17% Bapak Ibu ya, hampir sama. Begitupun dengan domestik. Jadi sama yang membeli sama yang menjual, walaupun lebih banyak yang menjualnya ya, sehingga dia lebih ke merah ya. Jadi sentimen-sentimen ini bisa kita pakai untuk analisa Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk masuk dalam analisa atau rekomendasi analisa. Apabila asing melirik, apabila ada emiten asing yang masuk, berarti emiten tersebut kategori yang dianggap punya sentimen positif ya hari itu. Jadi kenapa saya selalu melihat sentimen asing? Biasanya kalau sentimen asing dalam membeli suatu emiten itu memiliki analisa yang benar-benar uh, apa namanya ketat ya, dan volume yang tidak sedikit. Oke, Bapak Ibu, kita ke technical analysis ya. Jadi untuk Arto dan Agro silahkan Bapak Ibu analisa. Saya akan coba ke yang lainnya dulu, yang ke Agi. Saya coba share screen kembali. Kita akan ke Agi. Nah, Agi ya, Bapak Ibu, ini kita lihat sudah ada pelang merah ya pada indikator zigzag. Jadi kalau ibarat biasa saya katakan, kalau sudah ada pelang merah, berarti Bapak Ibu sudah siap-siap untuk menjual ya. Siap-siap untuk menjual. Ini kita coba ambil. Saya tidak terlalu suka kaki ya, saya ambil badan Pak. Bapak Ibu, saya ambil coba badan. Nah ini apabila ini cukup banyak ya volumenya, biasanya besok menurun. Oke, apabila besok volumenya di atas ya, berarti dia masih melanjutkan uji resistennya. Namun apabila besok itu ke atas kemudian ke bawah, ya harap untuk menahan dulu ya, menahan dulu, tunggu saatnya untuk kembali ke atas ya. Namun Bapak Ibu, di sini ada beberapa indikator. Indikator MACD masih memperlihatkan bahwa tren membeli masih kuat ya, karena ada warna hijau muda. Kemudian untuk stokastik RSI ini juga masih lumayan bagus ya. Posisinya seperti ini, ada kecenderungan untuk memotong kembali ya, untuk membentuk golden cross. Dan posisi ini masih posisi sebenarnya yang menggeliat Bapak Ibu ya, masih posisi yang betul-betul masih strong ya, strong untuk membeli atau menjual ya. Nah, ini nanti pada saat masuk di angka di sini posisi ini, maka dia akan kembali ke overbought ya, jenuh untuk membeli. Oke, kita lihat untuk rekomendasi trading view sendiri. Nah, ini ya masih strong buy Bapak Ibu untuk teknikalnya. Ya, untuk teknikalnya di AGI masih strong buy. Silakan Bapak Ibu kembali menganalisa lagi dengan harga Rp2.410 penutup. Apabila Bapak Ibu ingin membelinya mungkin bisa di bawah sedikit harga opennya, karena biasanya agak turun dulu sebelum naik. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke berikutnya ya, setelah lagi kita ke apa lagi ya, sentimennya ya. Oke, saya coba buka Pintraco ya. Kita akan coba buka Pintraco. Ini saya akan setting kembali. Ini agak harus teliti Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, ketiga masih masuk dalam kelompok topik untuk Rabu ya. Jadi ini ada yang dimaksud, ada 3 emiten yang masih istilahnya masih menggeliat ya, sampai 3 berturut-turut, mungkin di atas RMKE ya. Jadi ada tadi Arto, Agro, Agi, RMKE, dan peluang buy on support pada INDF dan ICBP ya. Ini berarti kita akan ke
RMKE ya, dengan INDF, CBP, dan plus ELSA tadi. Oke, kita kembali ke trading view. Jadi untuk agro dan arto, mohon maaf saya belum bisa untuk membuat PA-nya karena memang saya tidak menggunakan non syariah ya, saya menggunakan saham syariah Bapak Ibu. Jadi harap dimaklumi, saya hanya coba memberikan eh, pemahaman-pemahaman dasar ya Bapak Ibu. Bagi saya ini mungkin dasar karena memang saya tidak banyak menggunakan indikator Bapak Ibu ya. Indikator digunakan itu ya minimal 3, maksimalnya 5, dan sesering istilahnya yang merupakan indikator yang memang sering kita pakai ya. Kalau kita sering memakai indikator ini, maka emiten-emiten yang kita lirik, yang kita biasa pegang, atau yang kita akan tradingkan besok atau investasikan, biasa lebih kena Bapak Ibu ya, karena kita sudah mulai paham tren naiknya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi, tidak perlu terlalu banyak indikator, nanti tambah bingung. Yang penting indikator yang ada itu sudah cukup kuat, hampir sama ya, sudah cukup kuat untuk tren ada saat itu. Apalagi kita menggunakan sentimen asing Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang kadang saya menggunakan indikator itu, saya menggunakan MACD, kemudian zigzag, kemudian kadang Bollinger Band, kemudian ada Stochastic RSI, ada DMI di aplikasi saya, kemudian ada juga saya memakai Heikin Asia ya. Heikin Asia itu berupa candle ya, kadang juga garis. Ya, apa yang kita kuasai saya Bapak Ibu, jangan terlalu uh, pusing dengan begitu banyak yang namanya indikator ya. Cukup yang kita kuasai saja. Jangan memaksakan kehendak atau memaksakan diri. Oke, kita ke RMK ya Bapak Ibu ya. Ini emiten yang terus beberapa hari selalu masuk dalam sentimen. Kita akan lihat bagaimana hari ini. Wow, ini masuk posisi downtrend ya Bapak Ibu. RMK ini tadi asing. Kalau RMK ini tadi asing gimana ya? Apakah ada yang membeli? Oh, sudah mulai turun Bapak Ibu ya. RMKE ini sudah mulai banyak yang menjual aslinya. Mungkin sudah capek ya. Mungkin sudah capek kali ya. RMKE ini kalau tidak salah tadi sudah masuk pada posisi yang ini ya 2,68% ya yang memegang asing, tapi yang menjual sudah 2,25%. Jadi mungkin kemungkinan besok ya tinggal menjual ya. Oke, ke kita kembali ke trading view. Ya, jadi tadi RMKE ini Bapak Ibu masih ada asing ya, tapi kayaknya sudah akan siap-siap untuk melepas ya, karena sudah posisi seperti ini. Lihat ini yang sempat kita buat kemarin, ini sudah melewati Bapak Ibu ya, sudah melewati. Kemudian ini, tapi pada saat ini muncul lagi dekat di trendline, kemudian insya Allah besok misalnya ya, besok misalnya kan ini ada volume, misalnya besok ini ke atas menembus, kembali dia akan uji resisten Bapak Ibu ya. Silakan beli kembali. Silakan beli kembali dan kemungkinan ini akan hijau biru muda kembali ya seperti ini. Ya, kita tidak tahu pasar, semua apapun yang kita analisa itu bisa saja tidak akan seperti yang kita pikirkan ya, karena lebih banyak berperan itu adalah antara pembeli dan penjual hari itu juga ya. Oke Bapak Ibu, LMKE sudah, kita ke INDF ya dengan ICBP. Kebetulan agro dan arto belum kita tampilkan ya Bapak Ibu. INDF ini banyak asing yang keluar ya, yang banyak itu ICBP. INDF ini sebenarnya harganya lebih murah dari ICBP, tapi ternyata orang cenderung ke ICBP. Mengapa? Saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah pilihan. Yang jelas Bapak Ibu kalau makan Indomie, yaitu produk ICBP. Masa sih cuma Indomie ya? Oke, ini CBP INDF Bapak Ibu ya. INDF posisi downtrend Bapak Ibu. Lihat ini merah. Merah, makanya dikatakan dia posisi buy on support ya. Ini sudah 7.000 kembali. Kemarin 6 ribuan ya. Sudah mulai naik. Oke Bapak Ibu. Uh, kalau INDF sendiri mungkin masih sell ya. Oh netral. Nah, tapi analisis rating sudah menunjukkan strong buy.
Ini kalau tidak salah untuk normal ya, normal harga normalnya ya, kategori masih murah mungkin ya. Kalau tidak salah 6.000 berapa yang kategori harga normal, 6.300 apa? Nanti kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya, ada perhitungannya memang. Kita melihat suatu emiten apakah masih kategori murah ya, atau harga wajar, istilahnya harga wajar. Oke, kita ke ICBP. ICBP anak perusahaan dari INDF. ICBP. ICBP masih banyak menyimpan ya, asing masih banyak menyimpan di ICBP. ICBP ini harganya adalah 8 ribuan kalau tidak salah ya. Wow, sudah 9 ribu. Sudah 9 ribu ya Bapak Ibu. Kemarin sempat malah sampai 7.900. Malah sempat yang turun di sini kemarin. Padahal ini harga diskon 7.100 ya. Oke, hampir sama Pak Ibu ya dengan INDF karena memang satu kepemilikan ya. Ini posisi downtrend, masih banyak yang sell ya, makanya dikatakan buy on support. Jadi kalau yang ingin menyicil beli, tapi belum mana ya Bapak Ibu, belum masuk ini, posisinya belum belum ada tanda pelang hijau. Kalau ingin membeli cicil, sebaiknya berada di posisi seperti ini. Kalau sudah muncul warna ininya, silakan membeli ya. Bisa kita pakai untuk trading swing juga. Nah, ini untuk teknikalnya buy, jadi banyak orang yang menyicil beli. Cuma saran saya seperti ini masih kemungkinan akan turun dulu ya. Jadi kita cari turun yang pas, yang turunnya yang betul-betul turun. Oke, Bapak Ibu, kita ke Elsa ya. Kita ke Elsa. Jadi tadi ada asing juga yang melirik Elsa. Setelah itu kita ke SCMA ya. Apakah ada peluang SMA untuk lanjut? Kita ke Elsa. Oke, Elsa. Untuk nyicil beli boleh Bapak Ibu. Sudah ada pelang hijaunya ya. Kemudian, wow ini ada dividen nih. Ya, sudah ada dividen, ada kumdet ya. Masa kumdetnya tanggal 28 kalau nggak salah ya, 28 Juli. Bisa dilihat kembali RT bisnis. Kita akan lirik untuk stokastik RSC ini. Ya, bagus ya dia punya indikator walaupun berada pada posisi overbought ya, jenuh untuk membeli. Jadi di sini jenuh untuk menjual Bapak Ibu, kemungkinan kalau sudah jenuh untuk menjual berarti dia akan naik. Nah, kalau posisi di sini sudah jenuh untuk membeli, kemungkinan akan turun ya. Kalau ini jenuh untuk membeli ya, jenuh untuk menjual, kemungkinan untuk naik. Ini jenuh untuk membeli, kemungkinan untuk turun ya. Ya semakin jenuh semakin malas untuk melirik orang ya. Oke, mohon maaf kalau terlalu cepat. Mungkin bisa di komen ya supaya menjadi saran buat saya Bapak Ibu. Silahkan didukung channel kita supaya lebih banyak yang memahami, jangan cuma mendapatkan rekomendasi, tapi mulai belajar untuk technical analysis ya. Jadi kita juga bisa melihat fundamentalnya Bapak Ibu dengan di samping ini ya. Fundamentalnya salah satunya adalah market capital. Ini market capital, dia di 2,175 triliun, berarti masuk di middle cap ya. Middle cap itu 1 triliun sampai 10 triliun. Kemudian kita juga perlu lihat kalau ingin mengejar namanya dividen, kita harus lihat dividen yield-nya ya. Untuk kita untuk orang yang mau investasi atau orang investor, biasanya melihat dividen yield-nya itu 7% ke atas ya. Kalau 10%, wah sudah lebih lumayan sekali. Jadi standarnya kita adalah 7%. Standar bukan standar ya, istilahnya yang pernah saya pelajari di kelas ya, dia sekitar 7% untuk dividen yield. Sudah kategori bagus untuk investasi. Oke, habis Elsa kita ke SCMA Bapak Ibu ya. Untuk Elsa mendukung, apalagi ditambah asing masih ada yang membeli ya, masih ada simpanan asing yang membeli emiten ini. Kita ke SCMA. SCMA ini sudah stock split ya dari 2000-an. Tinggal emiten tinggal 200 lebih ya.
Ini sudah masuk ke ranah pelang merah nih Bapak Ibu ya, sudah mulai kalau masuk begini sudah akan bersiap untuk turun ya. Kita lihat ini dia akan turun, kemudian kalau sudah pelang hijau dia akan mulai naik ya. Kita akan coba memperbesar untuk stokastik RSI. Ini sudah mulai membentuk golden cross, Bapak Ibu ya. Namun dia berada pada posisi overbought ya, posisi jenuh untuk membeli. Dia kalau jenuh untuk membeli berarti akan turun ya. Cuman ini untuk MACD-nya dia masih ada tren beli, masih kuat tren beli. Kita akan coba lihat apakah ini masih membeli teknikalnya. Untuk analis ratingnya masih strong buy, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.